Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antoni Gilbert-Sinaga dengan NIM 2006112517 dari kelas Agroteknologi A. Baiklah, di praktikum kelima kali ini, di sini saya akan membahas beberapa praktikum seputar tentang metabolisme, di mana bagian-bagiannya itu yang pertama yaitu difusi, kedua osmosis, ketiga plasmolisis dan deplasmolisis, yang keempat fotosintesis, yang kelima transportasi, dan yang terakhir yaitu pengangkutan air dan siram dari batang. Berikut percobaannya. Oke, baiklah, di sini yang pertama sekali adalah saya akan melakukan percobaan difusi. Di sini ada beberapa alat bahan. Yang pertama yaitu 2 buah aqua gelas ukuran kecil beserta air di dalamnya berisi setengah, pewarna makanan warna biru, sendok makan 1 buah, dan stopwatch untuk mengukur waktunya. Dan beginilah percobaannya. Kita langsung tuang di kedua gelas ini. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih Kita mulai waktunya. Ya, sudah langsung ini ya, sudah langsung menghitam di waktu 4 detik. Dan kita tunggu yang ini. Oke, hampir mencapai 1 menit. Ya, sudah. Waktunya itu di 53, dia sudah tercampur merata walaupun tidak diaduk. Sedangkan yang diaduk itu hanya membutuhkan waktu 4 detik saja. Terima kasih. Percobaan difusi kedua yaitu menggunakan media garam kasar dan air. Sebenarnya dalam praktikum biasanya itu menggunakan CW4, namun karena kondisi pandemi di sini menggunakan garam kasar sebagai medianya. Oke, alatnya itu hanya dua yaitu aqua gelas, air, dan 2 biji garam kasar yang berukuran sedang hampir besar. Oke, sama saja langkah kerjanya seperti yang tadi. Ini 2 buah garam ini kita sama-sama celupkan ke gelas ini. Kemudian satu yang nggak diaduk, satu yang diaduk. Oke, dan kita hitung waktunya. Baiklah, kita akan mulai 1, 2, 3. Kita mulai waktunya. Ini kita aduk, satunya enggak. Aduknya pelan saja. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh dan Ya, kalau yang garam ini emang dia agak lama ya, yang lemah, apalagi yang tidak diaduk. Posisi belakang ke depan berubah. Ya, ini dia mengeluarkan gelembung. Sudah hampir 1 menit. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti. Oke, sudah habis di 1 menit 35 ya, sudah menjadi air semuanya. Habis 1 menit 35. Kita tunggu lagi yang tanpa diaduk. Setelah kita menunggu tadi dia di 7 menit 45, dia sudah menghilang karena sudah menyatu dengan air. Terima kasih. Percobaan kedua yaitu percobaan osmosis. Di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama kentang atau Solanum tuberosum. Di sini sudah saya potong bagian atasnya dan sudah saya beri lubang dengan diameter luar 1 cm dan kedalaman 2 cm. Kemudian ada wadah yang berisi air kira-kira seperempatnya. Kemudian larutan pewarna yang sudah dicampur dengan gula dan 1 buah tusuk gigi untuk mengukur kedalaman. Oke, cara kerjanya kita ambil kentang tadi, kemudian kita taruh cairan ini ke dalam lubang ini. Ya, kita taruh di bagian lubang tadi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, sudah penuh sepertinya. Oke, setelah kita taruh larutan pewarna campur gula tadi, kita taruh di wadah yang berisi air. Dan setelah kita taruh, kita itu stopwatch selama 5 menit dalam 4 kali periode, berarti 4 kali perhitungan. Dan ini dimulai dari 5 menit yang pertama. Dan kita akan tunggu hasil.
Pada perhitungan 5 menit yang pertama, 5 menit yang pertama ini waktunya, kita ambil dan kita akan ukur seberapa tinggi dia. Ya, sebentar saya ukur dulu. Satu 1,8 cm. Ukuran yang pertama 1,8 cm. Kita lanjut yang kedua. Mulai. Kemudian yang kedua kali ini waktunya sudah menunjukkan di angka 10 menit. Kita angkat dan kita ukur berapa ketinggiannya. Oke, sudah kita tandai dan kita ukur terlebih dahulu memakai penggaris. Ya. Di sini menunjukkan di 1,7 cm. Berarti dia berkurang 1,1 cm dari yang sebelumnya. Baiklah, kita selanjutkan ke menit ke-3, yaitu dari 10 menit ke 15 menit atau percobaan 3. Kita taruh dan percobaan dimulai. Kemudian menit ke-3 yaitu di menit ke-15 menit. Di sini kita akan mengangkat lagi untuk mengukur tingginya. Oke, sampai sini sudah saya tandai dulu ya. Oke, kita tandai dengan pena, kemudian kita ukur dengan penggaris. Dan di sini kita dapat di angka 1,5 cm. Berarti dia berkurang 0,2 cm. Oke, kita lanjut saja ke yang menit terakhir, yaitu 15 menit ke 20 menit. Kita mulai, kita masukkan, kita tekan mulai. Kemudian yang terakhir dari percobaan ini yaitu di menit ke-20. Ini dia waktunya. Kita angkat dan kita ukur seperti biasa. Oke, sudah kita tandai dengan pena. Ya, ini sudah saya tandai dengan pena. Kita ukur. Ya, dan di sini menunjukkan angka 1,3 cm. 1,3 cm. Berarti dia berkurang beberapa 0, cm. Dan inilah hasil akhirnya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu percobaan plasmolisis dan deplasmolisis. Di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu bawang merah atau Allium cepael, 1 buah pisau, 3 buah gelas aqua ukuran kecil, dan garam. Di sini cara kerjanya. Yang pertama, bawang merah atau Allium cepael ini kita bagi 2. Dan kita ambil 3 buah lapisannya. Di sini sudah saya potong dan ambil 3 buah lapisannya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Setelah itu ambil gelas dan air, kemudian masukkan garam. Sudah saya masukkan dan sudah saya aduk. Jadi tinggal kita masukkan aja ketiganya, dan kita tunggu selama 3 jam untuk mengukur adanya perubahan panjang dan lebar pada lapisan bawang merah ini. Kita masukkan saja mulai dari sekarang. Baiklah, kita tunggu selama 3 jam. Lakukan proses plasmolisis. Ukuran dari bawang ketiga sampel bawang tadi berubah. Di mana yang pertama tadi ukuran panjang dan lebarnya yaitu 3 cm dan 0,7 cm menjadi 2,4 cm dan 0,4 cm. Kemudian yang kedua yaitu panjangnya 2,9 cm dan lebarnya 1,2 cm menjadi 2,5 cm dan 1 cm. Kemudian yang ketiga yaitu panjangnya 2,3 cm dan lebarnya 1, cm menjadi panjangnya 2 cm dan lebarnya 0,9 cm. Oke, setelah melakukan proses plasmolisis, kemudian kita akan melakukan proses lanjutan yaitu deplasmolisis, di mana hanya ada 3 bahan, yaitu pertama wadah dan air. Wadahnya kita pakai aqua gelas ukuran kecil. Di sini sama seperti tadi menggunakan 3 wadah. Kemudian kita masukkan kembali hasil dari plasmolisis tadi ke masing-masing wadah. Ini sampel 1.
sampel 2, dan sampel 3. Kemudian kita tunggu sampai 3 jam dan nanti kita akan tunggu lagi panjang dan lebarnya. Terima kasih. Setelah kita merendam dari 3 lapisan bawang yang telah mengalami plasmolisis, dan di tahap deplasmolisis ini kita dapatkan perubahan ukuran kembali, di mana yang sampel pertama itu panjangnya berubah menjadi 2,8 cm dan lebarnya menjadi 0,7 cm. Sampel kedua panjangnya itu 2,7 cm dan lebarnya 1,1 cm, dan sampel ketiga panjangnya itu 2,3 cm dan 1, cm. Jadi kesimpulannya di deplasmolisis ini bawang tadi dia menyerap air sehingga ukuran panjang dan lebarnya bertambah. Terima kasih. Yang keempat yaitu percobaan fotosintesis. Di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama, daun mangga atau Mangifera indica. Terus ada 1 buah wadah dan 1 buah sendok, warna makanan warna biru, gunting, dan aluminium foil. Oke, cara kerjanya yang pertama, ini sudah ada daun mangga. Kemudian ini kita bagi 3. Di tengahnya kita beri aluminium foil. Di sini sudah ada sudah saya masukkan aluminium foil di bagian tengahnya. Tinggal kita gunting menjadi bagian bawah, tengah, dan ujung. Oke, kita gunting saja menjadi 3 bagian. Oke. Oke, sudah kita bagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya kita siapkan larutannya. Di sini saya sudah sediakan 10 sendok air putih dan akan saya tuang 3 tetes warna makanan warna biru. Oke, kita tuang saja 2, 3. Oke, kemudian kita aduk ya sampai merata. Oke, sudah dirasa cukup. Yang 3 bagian yang kita potong tadi kita rendam ke dalam. Ini kita lepas dulu. Oke, dia menjadi 3 ya, pangkal, tengah, dan ujung. Kita rendam saja langsung, dia sampai tenggelam 3-3-nya. Oke, begini saja. Sekian dari saya, terima kasih. Kelima yaitu percobaan transportasi. Di sini itu menggunakan media alang-alang, yaitu alat dan bahannya itu cuma 2, yaitu daun alang-alang dan 1 buah wadah berupa gelas aqua ukuran besar dan di dalamnya ada air. Cara kerjanya, gelas tadi ini kan masih kosong, kita isi dengan air secara penuh. Kemudian kita ambil daun alang-alang, kita potong akarnya dan seperti ini jadinya, tinggal daunnya. Terus ini kita masukkan ke dalam sehingga dia nanti terendam setengahnya. Nah, setelah direndam seperti ini, kita akan tunggu berapa menit dia akan menggulung, dan pada saat itulah kita akan menghitung waktunya. Setelah 30 menit, beginilah kondisi dari daun alang-alang yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Yang terakhir yaitu percobaan pengangkutan air dan steam dari batang. Di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu bayam, 1 buah pisau, 1 buah sendok, wadah dari aqua gelas yang sudah berisi air, dan warna makanan. Di sini langkah kerjanya, yang pertama kita potong akar dari tumbuhan bayam ini. Lepas ya. Kemudian kita siapkan larutannya. Di sini ada air dan pora makanan. Kita tuangkan sampai larutannya itu encer. Kita aduk sampai dia encer ya teman-teman. Encer. Kemudian kita langsung taruh ini ke dalam larutan yang sudah kita buat. Oke, kita
kita taruh ini di tempat yang ada cahayanya. Kita taruh di sini. Oke, sampai sini kita akan tunggu nanti hasilnya. Kita akan potong akarnya, apakah sudah menyiram atau tidak cairan ini ke dalam batangnya. Terima kasih. Setelah kita rendam air selama 30 menit, kemudian kita angkat tumbuhannya. Kemudian kita ambil saja batangnya, kita lepaskan dari daunnya. Oke, di sini batang ini akan kita bagi dua. Untuk melihat apakah airnya sudah masuk atau tidak. Jelas kan? Ya, bisa dilihat di sini sudah masuk cairannya menjadi warna biru. Baiklah, inilah akhir dari praktikum saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.